was that? Mungkin seperti itulah kiamat yang dibayangkan orang. Terjadinya benturan keras antara meteor dengan bumi atau antara planet lain dengan planet lainnya termasuk planet bumi. Tetapi apa yang dikatakan Einstein berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di File 21. Ada satu kisah dan cerita yang saya simpan di sini. Siapa tahu bisa bermanfaat di kemudian hari. Begini, ada sebuah ungkapan terkenal yang sering dikaitkan dengan Albert Einstein. Ungkapannya begini, jika lebah menghilang dari muka bumi, manusia punya waktu 4 tahun untuk hidup. Mengenai benar atau tidaknya perkataan itu keluar dari mulut Einstein, inti kalimat itu menegaskan peran penting lebah dalam siklus kehidupan bumi. Bagaimana kisahnya? Kita ungkapkan di sini. Sehubungan dengan ungkapan tadi, seorang peternak lebah asal Seattle, Amerika, Mark Hannon, sangat paham dengan kalimat tersebut. Karena itu, betapa terkejutnya dia ketika pulang dari liburan mendapati lebah-lebah yang dibiarkannya di dekat rumahnya itu mati. Namun Hon yang tinggal di wilayah pinggiran Seattle, negara bagian Washington, Amerika Serikat, awalnya ia tidak begitu penasaran pada kematian lebah-lebah yang bangkainya itu berserakan di lahan seluas setengah hektar itu. Dia hanya mengambil alat penyemprot dedaunan kering, kemudian ya membersihkannya seperti biasanya lah. Butuh beberapa hari baginya untuk menyadari bahwa kemungkinan lebah-lebahnya ini mati karena sebab yang aneh. Dia mengingat bahwa di antara lebah-lebah piaraannya itu ada yang menunjukkan kelakuan tidak wajar. Jadi tidak seperti lebah sehat biasa yang pada malam hari itu cenderung diam di dalam sarangnya. Tapi lebah yang ini justru terbang gentayangan tanpa arah pasti sampai akhirnya mereka tewas. Dan yang mengherankan, lampu-lampu di dalam rumahnya itu menarik perhatian lebah yang cenderung berkerumun di dekat cahaya itu. Jadi mirip kelakuan seperti laron lah gitu. Lalu mereka berterbangan di sekitar lampu secara tak beraturan dalam pola yang acak begitu. Sampai akhirnya berjatuhan di lantai. Seperti laron lah, seperti itu. Hon pun menjadi teringat terhadap sebuah kasus yang terjadi beberapa tahun sebelumnya mengenai lebah yang diinvasi oleh makhluk asing. Dia lalu mengumpulkan beberapa lebah yang mati tadi ke dalam sebuah kantung plastik. Sepekan kemudian akhirnya dia mempunyai bukti kuat bahwa lebahnya itu terinfeksi oleh pupa lalat parasit. Inilah kejadian pertama infeksi lalat parasit pada lebah di negara bagian Washington. Kasus infeksi parasit pada lebah pertama kali ditemukan oleh ahli biologi Universitas Negeri San Francisco, John Havernick, pada tahun 2008 lalu di California. Pola infeksinya sedemikian, seekor lalat betina yang kecil itu ya mendarat di punggung lebah dewasa dengan ovipositor yang setajam jarum begitu. Lalu lalat betina buas itu menyuntikkan telur ke dalam abdomen lebah. Jadi di dalam tubuh lebah itu telur menetas menjadi belatung atau larva. Pada dasarnya mereka memakan bagian tubuh lebah sampai akhirnya membesar dan keluar dari tubuh lebah. Siklus lalat parasit ini mirip dengan film Aliens ketika larva monster dari planet lain itu masuk ke dalam tubuh manusia dan berbiak di dalamnya kemudian memangsa organ tubuh manusia. Namun di mata Honen lain. Skenario-nya ini lebih mirip ke film zombie. Manusia terinfeksi virus yang menyebabkan mereka mati, tetapi masih tetap bisa bergerak kemana-mana, seperti yang terjadi pada lebahnya. Kemudian dia bercanda sama anaknya, bahwa kiamat zombie telah dimulai dari rumah saya. Pinter juga ya candaannya. Setelah memakan inangnya itu, larva kemudian berkembang biak menjadi pupa, membentuk selubung luar yang keras, yang mirip seperti butir beras gemuk berwarna ya, coklat gitulah. Itulah yang ditemukan Honen dalam kantung plastik yang berisi bangkai-bangkai lebah itu. Dan Honen pun menunggu munculnya fase berikutnya. Dalam 3-4 pekan kemudian, pupa akan berkembang menjadi lalat dewasa yang siap terbang. Jadi pelakunya adalah lalat yang dikenal dengan nama Apocephalus baroelis atau scuttlefly. Merupakan serangga yang sering dijumpai di berbagai wilayah di Amerika Utara dari pantai barat sampai pantai timur.
Namun sampai Havernick dan siswa-siswanya menemukan bangkai lebah di laboratorium di San Francisco sekitar 4 tahun sebelumnya, lalat coklat itu tidak pernah diketahui pernah menginfeksi lebah. Dia hanya menginfeksi serangga-serangga terbang biasa saja, bukan lebah. Begitu. Penurunan populasi. Fenomena alam ini tak bisa dipandang remeh. Kasus yang menimpa peternakan lebah Honen membuktikan bahwa infeksi telur lalat itu bisa menghancurkan satu koloni lebah dalam waktu singkat. Padahal lebah sangat dibutuhkan sebagai agen penyerbukan pada bunga berbagai tanaman termasuk tanaman pertanian. Populasi lebah di Amerika itu telah menurun drastis karena penyebab misterius yang oleh para ahli disebut sebagai gangguan keruntuhan koloni atau Colony Collapse Disorder atau CCD, yaitu kondisi ketika lebah-lebah dewasa itu dalam satu koloni bertumbangan mati mendadak. Fenomena ini mulai dirasakan sejak tahun 2006 ketika para peternak lebah di Amerika mulai melaporkan angka kematian lebah mencapai 30-90%. Hal yang sama juga dilaporkan di negara-negara di Eropa. Angka kematian lebah mencapai kurang lebih 50%. Sampai kini ilmuwan di Amerika memang belum bisa membuktikan bahwa fenomena lebah zombie akibat infeksi lalat parasit merupakan kontributor utama dalam penurunan drastis populasi lebah di negeri itu. Analisis awal sih oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu menyimpulkan bahwa populasi lebah terkena CCD ditemukan dalam kadar tinggi beberapa virus, bakteri patogen, pestisida, dan parasit. Setelah meneliti bangkai lebah milik Honen, Ketua Departemen Entomologi di Universitas Negeri Washington, Steve Shepard, meyakini bahwa faktor lalat parasit ini, ya seperti sudah dibilang sebelumnya, tidak bisa dipandang remeh. Dia meyakini parasit ini akan terus mencari inang-inang baru sebagai korban berikutnya. Kejadian ini bisa muncul lebih luas dari yang kita yakini selama ini, menurut Shepard pada suatu ketika. Pemikiran itulah yang mendorong Havernick untuk merekrut banyak sukarelawan dari berbagai negara bagian setelah penemuan pertama kasus lebah zombie atau terinfeksi aliens itu. Para relawan itu membantu memonitor infeksi pupa lalat pada lebah di seluruh Amerika lewat situs zombiewatch.org, situs yang mengawasi fenomena lebah zombie. Sejak itu, para pengamat telah menemukan fenomena lebah zombie di Oregon dan South Dakota. Dikhawatirkan fenomena kematian lebah ini telah menyebar ke berbagai negara bagian. Di Washington, hal ini telah dimulai di rumah Honen tadi ya, di Kent, di suburban Seattle. Honen pun meyakini bahwa dia bukan satu-satunya di negara bagian Washington yang pernah mengalami hal itu. Dia tidak tahu sejauh mana bahayanya, tapi ini menurut dia sangat mengerikan. Well, itu dah tadi artikel dan kisah tentang Albert Einstein dan lebah zombie pertanda kiamat. Nantikan artikel-artikel dan kisah-kisah cerita selanjutnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.